Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi dengan majlis ilmu, yaitu tafsir Al-Quranul Karim, yang akan menafsirkan ayat 35 hingga 37 dari surat An-Nisa di bawah tajuk balasan bagi yang ingkar dan pahala bagi yang beriman. Atau dengan kata lain, siksaan bagi siapa yang ingkar atau kufur, dan ganjaran pahala bagi orang-orang yang beriman. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, untuk topik ini sila lihat kitab Tafsir Al-Furqan juz yang kelima, halaman 81 hingga halaman 89. Baik. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Kalau pada ayat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sikap ahli kitab, khususnya Yahudi, yang sanggup mendakwa bahwa agama musyrikin penyembah berhala itu adalah lebih baik daripada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika seorang Yahudi Madinah yang bernama Ka'ab bin Ashraf ditanya oleh Abu Sufyan. Setelah dijelaskan oleh Abu Sufyan bahawa agama mereka itu menyembah berhala, mereka banyak beri makan orang-orang yang datang untuk mengerjakan haji, agama mereka lebih lama, sedangkan agama Muhammad agama yang baru. Lalu Yahudi Ka'ab bin Ashraf kata, oh kalau begitu, agama musyrikin penyembah berhala karena ia lebih lama, itu adalah lebih baik daripada agama baru, agama Muhammad. Itu pelajaran kita pada yang lalu, pada masa yang lalu. Lalu pada ayat berikutnya yang akan kita bahas pada pagi ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan lagi sifat buruk orang-orang Yahudi.
Mereka di antara sikap Yahudi tidak suka berkongsi kemaslahatan dan kebaikan dengan orang lain. Mereka tidak conquer, mereka tidak bolot untuk diri mereka saja. Yahudi terkenal dengan bangsa yang tamak, yang rakus, yang haloba, tak mau kongsi kemaslahatan dengan orang lain. Kalau boleh, semua kebaikan hanya untuk mereka. Hati-hati. Umat Islam jangan memiliki sifat itu. Sebab itu sifat Yahudi. Termasuk tidak senangnya mereka mengapa Rasul akhir zaman itu dari kalangan orang Arab. Kononnya yang paling berhak itu untuk menjadi Rasul adalah Bani Israel. Ini di antara contoh. Padahal kuasa atau otoriti menentukan Rasul itu adalah otoriti Allah. Sebagaimana kita sebut sebelum ini, kata-kata Imam Az-Zahabi, minallahir risalah, wa 'ala rasulil balaghu, wa 'alaina taslim. Adalah menjadi hak Allah menentukan siapa yang jadi Rasul. Adalah menjadi tugas Rasul menyampaikan kebenaran kepada umat. Dan adalah menjadi tugas kita untuk terima saja apa yang disampaikan oleh Rasul. Itu sebabnya Yahudi sangat marah kerana Rasul terakhir diangkat oleh Allah dari kalangan orang Arab. Sebab mereka dah terlanjur mengaku diri mereka the chosen one bagi orang yang paling mulia. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. Ataukah ada bagi mereka bahagian dari kerajaan atau kekuasaan? Walaupun ada, mereka tidak akan memberi sedikit pun kebajikan kepada manusia lain. Mereka kalau berkuasa, ingin terus berkuasa, walaupun tidak layak berkuasa. Tak mau bagi kuasa itu pada orang lain, tak mau share. Sifat ini kadang-kadang ada pada sesetengah umat Islam. Maksudnya orang Yahudi tidak sewajarnya memiliki kerajaan atau kekuasaan karena sifat mereka yang melampaui batasan dan zalim pula. Sebab itu, jikapun mereka memiliki al-mulk, iaitu kekuasaan, niscaya mereka akan bakhil, loke, dan hanya akan mementingkan kemaslahatan atau kebajikan diri mereka sendiri. Dan sama sekali tidak akan memikirkan kemaslahatan orang lain. Oleh sebab itulah mereka begitu tamak kepada nikmat kenabian. Contoh, mereka mau kalau boleh semua nabi dan rasul itu dari kalangan mereka saja. Mereka tidak reda nikmat itu diberikan kepada bangsa lain. Karena jika ini terjadi, sudah pasti mereka, yakni Bani Israel,
akan tunduk kepada pihak yang lain. Dan sikap Yahudi itu berterus-terusan sampai ke hari ini. Rupanya sifat itu sifat yang tercela. Tamak. Dan kita tak dapat nafikan sifat itu kadang-kadang ada pada setengah umat Islam. Padahal sifat itu sebenarnya sifat Yahudi. Tetapi apakah Yahudi akan mendapat apa yang mereka inginkan? Tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim yang mensabitkan atau menegaskan yang demikian itu segala kekuasaan milik Yahudi, dan tidak pula menafikan. Quran juga tidak mengingkarinya. Hanya saja yang terdapat dalam Al-Quran, Allah hanya menjelaskan sifat atau tabiat orang-orang Yahudi yang jika mereka mencapai apa yang mereka idam-idamkan, yaitu mendapat bahagian dalam bidang kekuasaan, mereka mau bolot, mau conquer, mau monopoli kesemuanya. Yaitu apabila mereka kembali berkuasa, memerintah Baitul Maqdis umpamanya, dan sekitarnya, niscaya mereka akan mengusir umat Islam. Mereka akan mengusir orang Nasrani Kristian dari tanah Palestin. Itu yang kita rasakan hari ini. Dan tidak akan memberi apa-apa kemanfaatan atau kemaslahatan walaupun sedikit kepada orang lain. Itu realiti. Allah Subhanahu wa taala mencela, mencaci sikap Yahudi yang bakhil. Sebabnya pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mencela lagi orang-orang Yahudi yang punya sifat hasad, dengki, terutama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat ini kita boleh lihat pada ayat berikutnya. Apa kata Allah? Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih wa qad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Artinya, ataukah mereka dengki kepada manusia, yaitu Muhammad, lantaran kurnia yang Allah telah berikan kepadanya? Itukah yang mendorong mereka benci disebabkan dengki kepada Muhammad? Selanjutnya kata Allah, sesungguhnya kami telah beri kitab Al-Hikmah kepada keluarga Ibrahim sebelumnya. Dan kami telah memberi kepadanya kerajaan yang besar. Kami berikan kelebihan kepada Nabi Muhammad, bukan perkara baru. Sebelum mereka wujud lagi,
kami dah beri kepada keluarga Ibrahim. Ibrahim itu bukan Yahudi. Walaupun mereka mendakwa Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani kata Ibrahim itu Nasrani, semuanya itu tipu. Dari mana kita kata tipu? Ingat selalu sejarah. Ibrahim ada dua orang anak, Ismail dan Ishak. Anak pertamanya Ismail. Dari Ismail ini dapat akhirnya keturunan orang Arab. Ismail. Ibrahim bersama Ismail bina Ka'bah yang ada di Mekah. Rumah ibadat pertama di atas muka bumi. Itu Ka'bah. Anak kedua, setelah 13 tahun umur Ismail, dari ibunya Hajar, Ibrahim dapat anak lagi melalui isteri pertamanya Sarah, yang namanya Ishak. Ishak itu adik. Ishak pula punya beberapa orang anak. Salah seorang daripadanya bernama Yaqub. Yaqub inilah nama lainnya Israel, yaitu membawa makna Habibullah, kekasih Allah. Yaqub. Israel itu adalah nama lain bagi Yaqub, orang yang sama. Keturunan Yaqub inilah yang dipanggil dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel dengan Arab sebenarnya berasal dari satu, yaitu Ibrahim. Mereka sebenarnya cousin, sepupu. Arab dari Ismail, Bani Israel dari Ishak melalui anaknya Yaqub. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Mengapa kamu hasad bila aku bagi kelebihan pada Muhammad, angkat sebagai rasul terakhir? Padahal aku telah bagi kerajaan dan kekuasaan pada Nabi Ibrahim." Ibrahim punya anak sampai akhirnya zuriatnya itu kepada Daud, Sulaiman. Lagi besar kekuasaan Sulaiman. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah sikap Yahudi. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang pertama yang menerima anugerah daripada Allah. Mengapa dengki, kamu mengapa hasad? Padahal Allah telah beri kelebihan yang banyak kepada keluarga Ibrahim. Ini di antaranya terbukti di dalam tasyahud akhir yang kita baca. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah beri selawat, keberkatan kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah telah beri selawat dan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. Itu menguatkan lagi.
Dan bangsa Arab juga termasuk keluarga Ibrahim. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Cuma bangsa Arab ini datangnya dari jalur Ismail. Israel pula dari Ibrahim juga, tapi dari jalur Ishak. Imam Ibnu Jarir berkata, nikmat Allah itu yang pernah diberi oleh Allah kepada Ibrahim dan keluarganya, yaitu mulkan azima, yaitu kerajaan yang besar. Sebagaimana yang Allah telah beri kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kita pernah sebut sebelum ini. 4 penguasa dunia yang paling besar. 2 Muslim, yaitu Sulaiman. Dan siapa lagi? Satu lagi, Zulkarnain. Sulaiman dan Zulkarnain. Dan 2 lagi kafir, yaitu Namrud dan Bakhtansar. Malah bukan hanya itu saja. Kedengkian orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain menjadi nabi, yang kata mereka tak layak Muhammad itu menjadi nabi sebab dia bukan dari kalangan Bani Israel. Juga tidak layak memiliki isteri lebih dari 4. Hanya umatnya saja dibatasi, tidak boleh lebih dari 4. Sedangkan dia mempunyai isteri sampai 9. Ini juga mendapat teguran daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri Nabi Muhammad pengkhususan spesifik yang memiliki isteri 9 jangan diceraikan. Sedangkan umatnya yang memiliki isteri 20, 15, 10 zaman itu mesti diceraikan. Tidak boleh lebih daripada 4. Karena kedudukan isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan isteri umatnya. Sebab isteri umat yang ketika itu mempunyai 10 isteri, ceraikan 6, mereka boleh kahwin dengan orang lain. Tapi ummahatul mukminin andai kata cerai dari Nabi, sama ada cerai hidup atau cerai mati, mereka tidak boleh dikawini oleh lelaki dari kalangan umat. Sebab mereka bertaraf ibu dari kalangan orang yang beriman, yang dipanggil ummahatul mukminin. Itu saja. Sedangkan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, Allahu Akbar, punya isteri sampai 1000. Dikatakan oleh ulama tafsir, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sulaiman punya isteri 1000 orang. Ayahnya Daud punya isteri 100 orang. Mengapa kamu tak pertikaikan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada orang Yahudi. Dan mereka tahu. Apa kata Nabi? Alfun inda rajulin wa mi'atun inda rajulin aksar au tis'u niswatin fasakatu. Wa kana lahu yawma idzin tis'u niswa. Wahai Yahudi, kamu pertikaikan istriku 9. Mana yang lebih banyak antara orang yang punya istri 1000 orang atau yang punya istri 100 orang berbanding dengan hanya memiliki 9 orang?
Pasaka tu Yahudi terdiam. Mereka tahu Sulaiman punya 1,000 isteri dan Daud punya 100 isteri. Jadi kebencian Yahudi terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama ada diangkat menjadi rasul atau mempunyai isteri lebih daripada umatnya semata-mata didorong oleh hasad, dengki, loke, bakhil agar kelebihan itu jangan diberi kepada selain Bani Israel. Dalam ayat berikut Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa penentangan kaumnya, Muhammad, Yahudi menentangmu, musyrikin menentangmu, Nasrani menentangmu, bukanlah perkara baru. Bukan perkara baru. Sebab sikap umat-umat terdahulu terhadap rasul mereka juga seperti itu. Jangan fras, hai Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebut sambil menghibur Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda an wa kafa bi jahannam sa'ira. Jangan fras Muhammad. Jangan putus asa. Walaupun ditentang. Umat terdahulu juga macam kamu, hai Muhammad. Semua rasul tanpa kecuali juga mendapat penentangan. Cuma di antara mereka orang-orang yang dengki itu ada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan di antara mereka ada orang-orang yang menghalangi manusia beriman kepadanya. Maknanya orang-orang dahulu itu ada juga yang beriman pada Rasul. Dan ada juga yang menentang, jangan ikut ajaran Rasul. Exactly macam nasibmu, hai Muhammad. Dan cukuplah bagi mereka Jahannam yang menyala-nyala apinya. Prinsip ini perlu ada pada setiap pendakwah. Berapa banyak pendakwah-pendakwah yang ingin menyampaikan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sebenarnya dibenci malah bukan saja oleh orang-orang kafir, juga dibenci oleh orang-orang Islam, sehingga dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Prinsip ini perlu dimiliki oleh para pendakwah pada akhir zaman. Siapa kamu? Para rasul itu lagilah kekasih Allah. Ada yang sampai dibunuh. Oleh sebab itu sabar menghadapinya. Sebab dia sudah menjadi sunnatullah. Sunnatullah maknanya sudah menjadi ketetapan Allah. Setiap kebenaran disampaikan, orang mau menerima ada, dan orang yang benci, menolak juga ada, malah lebih banyak daripada golongan yang mau menerima. Bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa
diharap semua kita yang sedang mendengar ceramah ini, termasuk golongan yang pertama tadi, yang mau beriman. Segala yang datang dari Allah dan Rasul, sikap kita tak lain sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi. Sebab bila tidak, itu bermakna pada diri orang tersebut ada sifat takabur. Apa makna takabur? Yang satu zarrah pun tidak boleh ada di dalam hati. Sebab dia akan jadi penghalang seseorang masuk syurga. Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratun min kibr." Tidak akan masuk syurga orang yang apabila ada sifat takabur di dalam hatinya walau sebesar atom. Takabur yang paling berbahaya yaitu batrul haq, menolak kebenaran, dan kebenaran adalah segala yang datang daripada Allah. Itu sebabnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, takabur itu adalah selendangku. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Dan keagungan, kebesaran itu adalah pakaianku. Siapa yang ingin mengambil daripadaku salah satu dari dua sifat itu, takabur atau keagungan, aku akan lempar dia ke dalam jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Kedua-dua sifat itu ada pada Yahudi. Itu sebabnya kita umat Islam jangan sampai ada sifat-sifat tersebut. Sebab jika ada sifat tersebut, Allah akan laknat. Allah akan kutuk. Dan tidak layak mendapat syurga Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Yahudi ada kaum yang terkenal dengan hasad, dengki, degil, ainat. Tahu kebenaran tapi tak mau patuh dengan kebenaran. Dan hasadnya luar biasa. Tamak. Itu sebabnya umat Islam sepatutnya tidak tamak dengan kuasa. Semua orang dah tahu akan kesalahan yang kita miliki, tapi kita tetap saja ingin jadi pemimpin. Itu maknanya tamak lah itu. Duit rakyat dikaut. Tak peduli halal haram. Tamak lah itu. Walaupun kita bukan Yahudi, tapi sifat Yahudi ada pada orang tersebut. Hati-hati. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, pada ayat berikutnya Allah menceritakan pula tentang betapa pedihnya azab atau siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang mempunyai sifat hasad, dengki, loke. Apa kata Allah? Ini dia. Takut kita bila dengar ayat ini. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab innallaha kana azizan hakima.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Ingat ya, kafir pada ayat-ayat kami bukan bermakna non-Muslim. Kafir dengan makna ingkar di sini. Hatta orang itu beragama Islam, yang mempunyai sifat hasad, dengki, tamak. Kalau boleh kekuasaan itu miliknya saja. Tak mau berbagi-bagi kemaslahatan kepada orang lain. Pada orang tersebut ada sifat Yahudi. Apa kata Allah untuk orang tersebut? Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu Allah ceritakan apa yang akan berlaku ke atas diri mereka dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, dibakar. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, dengan kulit yang lain, supaya mereka merasa azab kami. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah gambarkan dengan begitu jelas. Untuk orang yang punya sifat hasad, dengki, tamak, haloba, tak mau kongsi kemaslahatan pada orang lain, bakhil, lokek, selfish, hanya mementingkan diri sendiri. Allah memberi amaran keras terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, terutama terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ini ayat Quran yang cerita bahawa mereka akan dimasukkan dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maksud orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami termasuk mereka yang ingkar terhadap zat Allah, ingkar terhadap perbuatan Allah, ingkar terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah, termasuk ingkar kepada para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Kufur kepada semua itu bukan hanya bermaksud mengingkarinya. Ini poin penting. Ingkar kepada Allah, malaikat, rasul, hari kiamat, bukan maksudnya mengingkari ayat-ayat Allah, tapi juga termasuk kufur terhadapnya jika kita lalai dan tidak menghiraukan atau ragu-ragu terhadapnya. Itu sebabnya Ustaz selalu tekankan. Semua kita percaya Allah itu ada. Allah menyebut nama-namanya, Al-Asma'ul Husna. Di dalam setiap nama Allah itu ada sifat. Allah yang sebut. Bila kita mula meragukan sifat yang Allah sifatkan ke atas dirinya, itu bermakna kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Sebabnya Ustaz selalu sebut cara yang paling selamat mempercayai
nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ada 3 panduannya. Panduan yang pertama, Allah itu Maha Ghaib. Kita percaya Allah ada, tapi Allah tidak lihat. Maksudnya Allah kita tidak dapat lihat. Dia ghaib. Malah Maha Ghaib. Jin ghaib. Roh ghaib. Tapi semua itu makhluk. Sebab dia ada, kita tak nampak. Tapi Allah Maha Ghaib. Sedangkan kita wajib mengenali Allah. Ikut 3 prinsip ini agar selamat iman kita kepada Allah. Pertama sekali, Allah itu Maha Ghaib. Kita tak nampak. Sedangkan kita dituntut supaya kenal Allah. Prinsip yang kedua, yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Implikasinya, lanjutan dari keyakinan kita yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Allah sendiri. Apa implikasinya? Segala yang Allah sebut nama dan sifat-sifatnya dalam Al-Quran, yakini saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Aziz, Al-Jabbar. Semuanya yakini saja. Semuanya yakini saja. Itu adalah nama daripada nama-nama Allah. Jangan kita bangkang. Allah yang sebut itu namanya. Kalau dia sebut tentang sifat-sifatnya, dia ada wajah. Yakini saja dia memang ada wajah. Dia ada tangan, yakini saja dia ada tangan. Sebab yang punya diri yang sebut. Mengapa mesti kita bangkang? Kita lebih tahu dari dia kan? Yang punya diri. Jangankan kita ingkari, kita robah kepada makna lain pun tak boleh. Kalau Allah kata dia bersemayam, yes, dia memang bersemayam. Dia mustahak. Bersemayamnya dia tak sama dengan bersemayamnya makhluk. Selesai, titik, full stop. Dia ada tangan, memang dia ada tangan. Nah, panduan yang ketiga. Insan yang paling tahu tentang Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah Rasulullah. Sebab Rasulullah terima wahyu. Allah boleh beritahu kepada baginda apa yang Allah tidak beritahu kepada kita sebab kita tak terima wahyu. Itu sebabnya kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa Allah di langit, yakini saja Allah di langit. Kalau Nabi Muhammad menyebut dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga akhir malam, yakini saja Allah memang turun. Yang mustahak jangan samakan turun Allah dengan turunnya makhluk. Selesai masalah. Mengapa susah sangat tidak meyakini seperti itu? Nah, berbalik kepada persoalan. Mengingkari ayat-ayat Allah. Termasuk mengingkari zat Allah, mengingkari sifat Allah, mengingkari nama-nama Allah, mengingkari malaikat, mengingkari kitab-kitab rasul-rasul terdahulu. Malah yang namanya mengingkari ayat-ayat Allah bukan hanya tak percaya, termasuk juga mengingkari ayat-ayat Allah bila kita ragu-ragu terhadap apa yang Allah katakan. Termasuk
ragu-ragu terhadap sifat-sifat Allah. Ustaz ulang perkara ini dah beribu-ribu kali. Alhamdulillah yang faham, fahamlah. Yang tidak faham tetap saja tak mau faham. Ustaz hanya menyampaikan saja. Ustaz ulang sekali lagi. Yang dimaksudkan mereka orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami. Bukan saja mengingkari zat Allah, sifat Allah, malaikat, rasul, kitab, tapi juga orang yang lalai, orang yang ragu-ragu terhadapnya atau mengingkarinya dengan dorongan perasaan hasad atau karena degil atau permusuhan yang bersangatan. Karena terlalu taklid buta kepada tuan guru. Tak mau buka minda. Tak mau baca dari sumber lain. Yang barangkali ini lebih-lebih lagi bila kita bahas tentang salafus salih. Pemahaman tentang nama dan sifat Allah ini menurut salafus salih itu yang Ustaz sebutkan tadi. Salafus salih mereka yang hidup 3 kurun pertama pernah mendapat sanjungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kurun yang terbaik. Khairun nasi qarni, summa alladhina yalunahum, summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup sekurun denganku, kata Nabi. Kemudian kurun berikutnya, kurun berikutnya. Pada 3 kurun itulah hidup para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Cara pemahaman mereka terhadap nama dan sifat Allah ikut 3 prinsip tadi. Allah Maha Ghaib. Kalau Allah Maha Ghaib, kita tak mampu untuk kenal kecuali melalui nama dan sifatnya. Sifat-sifat Allah yang paling tahu adalah Allah itu sendiri. Oleh sebab itu segala yang Allah sebut tentang nama dan sifatnya dalam Quran, yakini saja. Jangan tolak. Jangan dirubah. Insan yang paling tahu tentang nama dan sifat Allah adalah Rasulullah. Oleh sebab itu apa saja sifat-sifat dan nama-nama Allah yang Nabi Muhammad sebut, yakini saja. Itu salafus salih. Menurut Abdul Aziz Ismail Basha di dalam kitabnya Islam dan Perobatan Moden, Al-Islam wa Tibbul Hadith, hikmah yaitu pergantian kulit yang disebut tadi. Bila dah terbakar, kami ganti lagi kulit yang baru. Terbakar, ganti lagi. Berkali-kali. Kata pengarang tersebut, hikmah pergantian kulit orang-orang yang ingkar di dalam neraka ialah karena rasa sakit yang dirasakan oleh insan yang pada kulit luar jika terbakar adalah lebih perih, lebih dahsyat jika dibandingkan dengan bahagian dalaman. Itu dia hikmahnya. Kulit luar ni bila diganti, dibakar lagi, dah terbakar, hangus, diganti lagi. Kata pakar perubatan Islam itu, rupanya keperihan, panas yang kena pada kulit di luar ni adalah lebih dahsyat berbanding kulit bahagian dalam. Begitu pandangan dari orang yang pakar tentang hikmah mengapa ada istilah pergantian. Allah Subhanahu Wa Taala telah mendedahkan hakikat ini di dalam Al-Quran jauh sebelum perkara ini diketahui oleh manusia. Allahu Akbar.
Hal ini berlaku agar orang yang ingkar merasakan siksaan terus-menerus tanpa henti. Coba dengar apa kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tafsiran tentang pergantian kulit di dalam ayat di atas ialah kulit manusia yang durhaka di dalam neraka yang akan diganti pada setiap saat sebanyak 100 kali. Setiap saat, 1 second, 100 kali diganti. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, demikianlah yang saya dengar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pergantian kulit ini. Hangus ganti, hangus ganti, hangus ganti. Berterus-terusan. Kita berdoa mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada siksaan seperti itu. Nah, setelah kita bahas panjang lebar tentang siksaan yang akan dialami oleh orang-orang yang ingkar, termasuk orang-orang yang ragu kebenaran ilahi. Bahagian akhir, kita masuk pula, apa pula balasan terhadap orang-orang yang beriman, Pak Ustaz? Ini ayatnya. Sesuai dengan topik, siksaan terhadap orang-orang yang ingkar dan ganjaran pahala terhadap orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan berikut ini. Walladzina amanu wa 'amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum zillan zalila. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka di dalamnya mempunyai pasangan-pasangan yang suci, istri-istri yang suci, azwajum mutahharah, pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan ini. Maksudnya, adapun orang-orang yang beriman dengan semua ayat-ayat Allah, apa saja yang Allah katakan termasuk nama dan sifatnya, percaya sahaja, yakini sahaja, dan mereka melaksanakan tuntutan imannya di dalam kehidupan sehari-hari tanpa ragu-ragu, senantiasa bersikap sami'na wa ata'na tanpa bangkangan, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga dengan penuh nikmat. Di antara kenikmatan ialah disediakan untuk mereka istri-istri yang suci atau pasangan-pasangan yang suci. Bukan saja para lelaki akan ada pasangan yang disebut istri, wanita-wanita juga akan dapat pasangan yang dipanggil dengan suami. Tak semestinya suami terdahulu. Contohnya Asiyah binti Mazahim. Suaminya Firaun. Takkan pula dengan suaminya. Tapi Asiyah binti Mazahim, wanita yang beriman, dia juga ada pasangan. Yang pasti bukan Firaun. Tempat Firaun tempatnya neraka. Disediakan untuk mereka pasangan-pasangan yang suci dan tempat berteduh yang nyaman.
Sifat-sifat ini menggambarkan betapa bahagianya mereka hidup di dalam syurga dengan penuh dengan pelbagai kelezatan. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sebenarnya pagi tadi ada kuliah subuh. Cuma barangkali tidak ada recording karena Pak Yusuf terpaksa pergi ke Kuantan karena saudaranya meninggal dunia. Karena adiknya meninggal dunia. Kita ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Pak Yusuf yang banyak bantu Ustaz dalam melancarkan urusan dakwah ini. Yang buat YouTube, yang buat ini dan itu, selain saudara Firdaus sedang berada di Kuantan. Mungkin agaknya YouTube untuk kelas ini agak sedikit terlambat. Harap maklum karena beliau sendiri sedang diuji oleh Allah. Adik beliau meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan adiknya mendapat tempat yang baik di sisi Allah dan menjadikan kuburannya bagaikan taman-taman syurga dan beliau mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada hari ini tidak ada pertanyaan. Kita langsung saja kepada doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah mendapat pencerahan di bawah tajuk siksaan terhadap orang-orang yang ingkar dan ganjaran pahala terhadap orang-orang yang beriman. Engkau telah jelaskan di dalam Al-Quran, ya Allah, sifat buruk orang-orang Yahudi. Antara lain hasad, dengki, tamak, haloba, bakhil, tidak mau kongsi kemaslahatan dengan orang lain, seolah-olah kebaikan dan kemaslahatan mereka ingin bolot keseluruhnya, monopoli keseluruhannya. Akhirnya mereka akan disiksa oleh Allah di dalam neraka yang bernyala-nyala. Kami mohon ya Allah, kiranya sifat negatif Yahudi itu jangan ada pada kalangan kami umat Islam. Sebab engkau menyiksa manusia bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan golongan, tetapi berdasarkan sifat. Oleh sebab itu, jauhilah kami, ya Allah, daripada sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat yang tercela. Sebab kami bimbang, kami juga akan mendapat azab sebagaimana azab kepada Yahudi apabila pada kami ada sifat-sifat yang tidak elok tersebut. Tetapi sebaliknya, berilah kami sifat orang-orang yang beriman, yaitu mentauhidkan Engkau, beriman kepada Engkau, ya Allah, sama ada zatmu, namamu, sifatmu, perbuatanmu. Kami terima sepenuhnya sebagaimana sifat-sifat dan nama-namamu yang telah Engkau sebutkan di dalam Al-Quran dan sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kami layak mendapat redamu dan selanjutnya Engkau masukkan ke dalam syurga
mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan penuh kelezatan dan mendapat pasangan yang suci birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, berilah kami pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang yang baik dari kalangan kami. Dan janganlah Engkau jadikan pemimpin kami orang-orang yang tidak baik dari kalangan kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.